Kita meninggikan nama Tuhan. Sebagai ada siang yang luar biasa. Amin.
ku datang padamu, kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Sadar seorang pun dapat Tuhan, pada alam baru satu tak mengerti dalam hidup. Nanti aku selalu menerangiku, karena aku kuat melewati semua. Kau menolong aku, pengharapanku. Ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau selalu setia di hati. Kau hadapan
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih GBI Rock Ruteng, Pak Yunus, Pak Theo. Terima kasih. Itu Mary ya? Oh, bukan. Oke. Merlin ya, bukan ya? Oke. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai. Malam ini kita akan mempelajari Sukot. Waktu yang lalu kita sudah belajar dan juga tahu bagaimana cara merayakan Rosh Hashanah. Nah, sekarang kita belajar Sukot. Ya. Terlihat kok? Kecil ya. Sebentar. Gimana caranya bikin besar ya jadi? Atau nggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya? Bisa lihat kan ya? Oke. Bisa, Ibu. Jadi Hari Raya Sukot tahun ini itu dari tanggal 20 malam sampai tanggal 27 malam. Tanggal 20 malam itu jatuh mungkin hari Minggu ya. Sampai nanti tanggal 27 malam itu hari Senin. Nah, Hari Raya Sukot juga disebut sebagai Hari Raya Tabernakel. Dia juga disebut sebagai Hari Raya Pondok Daun. Ya. Nah, dasar hukumnya adalah ada di Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Saya baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan, dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Ayat 39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Perhatikan ini hari pertama dan hari ke-8. Imamat 23 ayat 40 dan 41, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok,
pelepah-pelepah pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan. 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Lalu ada juga ayatnya, dasar hukumnya di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 17. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ayat 15, hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kan saya. Hari raya, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya izin sebentar. Kita lihat tadi bahwa ayat-ayat ini, seperti waktu saya sampaikan pelajaran tentang Hari Raya Rosh Hashanah, kenapa sih kita membahas ini, kenapa sih kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kenapa sih kita merayakannya? Jelas cara merayakannya beda dengan versi merayakan orang Yahudi ya. Tapi masalah bagaimana cara kita merayakan itu tidak ada juklak yang baku. Yang baku adalah seperti yang disebutkan oleh firman Tuhan. Hanya masalah korban, api-apian, dan itu kan harus diterjemahkan secara rohani yang konteks sesuai dengan konteksnya kita saat ini. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa begitu banyak persembahan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Coba lihat di ayat 37 tadi, dikatakan bahwa ada korban api-apian, korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, korban-korban curahan, setiap hari selama hari-hari raya. Khususnya di hari raya Pondok Daun ini. Belum termasuk hari Sabat. Jadi kalau ada Sabat, ada beda lagi. Nah, jadi kita lihat betapa luar biasanya orang-orang Israel ini dalam memberikan betapa besar mereka harus menyiapkan korban ya, harganya berapa, hitung aja misalnya kalau hewan itu apa harganya, dan mereka harus melakukannya. Saya tidak melihat dari sisi mereka harus atau wajib melakukan, tapi saya melihatnya ini firman Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan sediakan. Nggak mungkin Tuhan itu menyuruh, memerintahkan, tapi tidak menyediakan, tidak memberikan providence. Pasti Tuhan sediakan. Artinya apa? Kita bisa melihat betapa makmurnya bangsa Israel pada saat mereka itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan, perintah Tuhan untuk melakukan korban-korban ini, mereka bisa melaksanakan. Nah, dari perspektif ini, kita bisa melihat ketika Tuhan menyertai, maka kemakmuran, prosperity itu ya dan amin. Itu sebuah hal yang pasti. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa
perayaan itu yang harus diperhatikan adalah di hari pertama dan hari yang ke-7 ya. Maaf, hari yang ke-8 ini. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh dan pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, sebenarnya saya ingin sih mengajak kita semua merayakan hari pertamanya itu dengan ibadah ini dan harusnya ini dijelaskan di hari pertama. Cuman karena situasi kita menghadapi kendala internet dan lain sebagainya. Nah, nanti hari ke-8 di tanggal 27 kita akan adakan lagi dengan topik yang sama Sukot tapi dalam perspektif Kristen ya. Hari ini nanti kita akan mempelajari dulu dalam perspektifnya Yahudi. Nah, itu ayat-ayat sebagai dasar hukum bahwa Tuhan memerintahkan. Nah, sekarang kita lihat Sukot versi Yahudi. Nah, perayaan Sukot itu merupakan perayaan yang sangat meriah. Kenapa? Karena itu juga diperintahkan Tuhan di dalam Ulangan 16 ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Jadi semua orang yang dekat dengan kita, semua orang yang berada di dalam komunitas kita, entah dia itu orang yang sebangsa atau seiman, kalau dia tidak seiman, kalau dalam konteks kita hari ini dia tidak seiman pun dia tinggal sebagai tetangga kita, mereka harus merasakan sukacitanya dari apa yang kita alami. Perayaan itu mereka juga harus mendapatkan keuntungannya, yaitu rasa sukacita. Mungkin rasa sukacita ini bisa berbentuk macam-macam ya. Mungkin kita dalam konteks sekarang sih kita bisa membagi sesuatu. Kalau orang-orang Yahudi ini mereka makan minum setelah jelas mereka beribadah sukacita, mereka makan minum makanan-makanan, mereka bagi ke tetangga-tetangga, mereka buka tenda-tenda sukah, namanya sukah itu. Setiap orang yang bisa datang ke sukah itu seperti orang yang dijamu makanan. Dijamu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita lihat ya 3 hari raya yang kita rayakan di bulan September. Pertama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah adalah bukan sekedar tahun baru, tapi dia adalah hari kepala tahun, hari awal memulai segala sesuatu. Dengan jalan apa? Dengan jalan membuang yang lama, membuang racun-racun yang ada dalam pikiran, dalam mental, dalam hati, dalam segala macam kehidupan kita, hal-hal yang tidak enak. Makanya makan apel yang dicelup ke madu. Lalu bagi orang Yahudi, Rosh Hashanah juga merupakan hari pertama dari 10 hari persiapan menuju hari Yom Kippur. Hari penebusan, tanggal 17 kemarin itu Yom Kippur. Nah, selama mereka 2 hari selama mereka mempersiapkan Yom Kippur, itu selama dari Rosh Hashanah kemudian menuju ke Yom Kippur, mereka berpuasa dan mereka menangis, introspeksi, evaluasi diri, menangis, minta ampun, memohon pengampunan Tuhan supaya ketika Yom Kippur benar-benar mereka mengalami kelegaan karena penebusan. Nah, Sukot itu adalah 5 hari setelah Yom Kippur di mana mereka bersukacita. Jadi puncak sukacita itu ada di Sukot. Kita lihat video ini sebentar ya, bagaimana mereka merayakannya. Kenapa dia nggak mau? Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini video ini seharusnya, maaf, ternyata nggak bisa diputer. Aduh, semoga yang lain videonya bisa diputer. Saya udah siapkan ini. Nggak bisa diputer. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dalam video ini sebenarnya video singkat ini,
mereka merayakan Sukkot. Setiap laki-laki menjadi sebuah kewajiban membawa lulav. Lulav itu adalah ini yang dipegang ini ya. Nanti kita pelajari apa lulav. Nah, kali ini saya akan expose tentang arti dan makna lulav. Lulav mereka lulav itu adalah pelepah pohon korma. Nah, ada lulav, kemudian ada willow tree, willow leaf, rantingnya willow, pohon willow, kemudian ada kalau bahasa Indonesia itu pohon dedalu, ada daunnya pohon dedalu, tapi mereka menyebutnya sebagai myrtle. Lalu ada citron atau lemon. Kalau kita bilang lemon ya, ini lemon. Nah, semua ini disebut sebagai arba mini. Nah, sebutannya ini adalah arba mini. Kita lihat selanjutnya ya. Wah, sayang sekali ini videonya nggak bisa diputer. Nanti saya akan send di grup WA supaya Bapak Ibu bisa melihat di rumah ya. Nah, Sukkot adalah perayaan pengumpulan hasil atau panen dan peringatan perlindungan ajaib yang diberikan Tuhan untuk anak-anak Israel ketika mereka meninggalkan Mesir. Jadi Sukkot itu dua occasion ya, dua acara dalam Sukkot itu. Pertama, di Sukkot itu karena jatuh di musim dingin, mau mendekati musim dingin. Bapak Ibu kalau pergi ke Israel dalam bulan-bulan seperti ini, itu mesti bawa mantel. Kami pernah ke sana pada waktu perayaan Sukkot seperti ini. Itu pada malam hari jam 8 malam suhu di Yerusalem, di kota Yerusalem, ketika kita keluar ruangan, itu bisa sekitar 8 sampai 10 derajat Celcius. Jadi dingin banget, anginnya tuh dingin banget. Nah, kemudian dari bulan setelah lewat Sukkot itu mereka akan mengalami musim dingin. Nah, musim dingin itu merupakan cadangan air hujan buat mereka. Semakin banyak salju, saljunya pasti tidak di semua kota, tidak di semua daerah. Saljunya cuma ada di Gunung Hermon. Makanya ada lagu seperti sungguh alangkah baiknya itu seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke bukit seperti embun di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Nah, jadi Gunung Hermon itu gunung yang paling tinggi di mana dia adalah gunung yang terkena mengalami ada salju seperti kita di Puncak Jaya ya, Jaya Wijaya ya. Nah, itu jadi salju itulah merupakan cadangan air yang kalau sudah mulai masuk musim semi itu meleleh mengalir ke Bukit Sion sampai ke Sungai Yordan. Nah, karena mereka jarang mendapatkan hujan, makanya waktu tahun berapa itu Yerusalem terjadi banjir ya, ada video di YouTube mereka mengalami banjir itu satu hal yang luar biasa. Nah, Sukkot dirayakan dengan berdiam di bilik tertutup dikenal sebagai sukah. Ini sukah. Kita pernah buat tahun lalu gereja, kita bikin sukah di gereja ya. Dengan mengambil 4 jenis tanaman. Nah, 4 jenis tanaman ini tadi ya. Namanya arba minim. Arba minim ini nanti kita lihat. Lalu Sukkot dirayakan selama seminggu. Sebenarnya selama 8 hari. Hari yang ke-8 itu puncak. Hari pertama enggak boleh kerja, hari ke-8 juga enggak boleh kerja, di tengah-tengah itu masih ada boleh kerja. Sekalipun itu termasuk dalam hari perayaan ya. Jadi seminggu sejak selama seminggu sejak hari kelima setelah Yom Kippur. Nah, kita lihat. Nah, arba minim yang tadi ini, arba minim itu secara kabalistik mewakili atau simbol dari tubuh si pembawa. Jadi yang dipegang oleh orang-orang Yahudi tadi di video yang tidak bisa dibuka itu namanya arba minim. Arba minim itu terdiri dari 4 jenis tanaman yang melambangkan merupakan simbol dari anggota tubuh para si pengguna. Nah, arba minim itu terdiri dari sebuah cabang pelepah kurma yang disebut sebagai lulav.
Nah, lulav ini adalah simbol tulang belakang kita. Nanti ada syaratnya ya, kita akan lihat bagaimana lulav yang bagus, yang kosher. Lalu arba minim yang bagian yang kedua adalah 2 batang ranting dari pohon willow, atau dalam bahasa Ibraninya adalah arafot. Nah, ranting pohon willow ini mewakili atau simbol dari bibir kita. Nah, yang ketiga, itu harus ada minimal 3 ranting pohon murad. Bahasa Ibraninya hadasim. Murad itu hadasim, bahasa Inggrisnya myrtle ya. Nah, ini simbol dari mata. Dan 1 buah lemon atau sitrus, Ibraninya adalah etrog. Nah, ini adalah simbol hati. 3 jenis pertama, yaitu lulav, kemudian arafot, dan hadasim, diikat menjadi 1, seperti ini. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah lulav ya, pelepahnya pohon korma. Kemudian ini adalah pohon apa namanya? Ini myrtle ya, atau dedalu. Kalau ini pohon willow. Nah, seperti itu. Jadi mereka satu tangan memegang 3 jenis tadi yang sudah diikat dengan cara sedemikian rupa. Satu tangan memegang lemon. Nah, biasanya kalau orang itu adalah orang yang tangan kanan bukan left handed ya, bukan orang tangan kiri, maka tangan kanannya yang memegang yang 3 jenis tadi. Tangan kirinya memegang yang lemon. Kalau dia left handed atau orang kidal, maka tangan kirinya lah yang memegang 3 jenis, 1 jenis si lemon tadi dipegang di tangan kanan. Begitu sebaliknya ya. Nah, barang-barang ini yang disebut arba minim ini tidak bisa dibikin sendiri. Itu mereka harus membeli di tempat-tempat yang mendapatkan izin halal. Nah, kosher ya. Kenapa? Karena syarat-syaratnya ada untuk supaya itu kosher. Kalau nggak kosher, mereka batal, tidak sah. Apapun yang mereka lakukan ketika mereka memegang arba minim yang tidak kosher, maka mereka tidak kosher gitu. Jadi untuk si pemegang itu seorang laki-laki wajib. Tetapi bagi perempuan tidak wajib, cuma dianjurkan memegang arba minim ya. Berikutnya kita lihat arba minim. Bagaimana arba minim yang kosher? Syarat arba minim yang kosher itu ditentukan di dalam Imamat 23 ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Nah, lulav atau pelepah kurma itu adalah simbol tulang belakang kita. Syaratnya harus hijau dan segar. Bagian pucuk harus utuh dan tidak terbelah. Bapak Ibu lihat ini ya, betapa sulitnya mereka mau beribadah, segala macam harus, susah payah ya. Kita lihat lebih lanjut. Nah, pohon korma, saya mencoba mencari tahu kenapa pohon korma yang dipakai, pelepah pohon korma. Nah, ternyata manfaat-manfaat dari pohon korma memiliki getah yang bisa dimanfaatkan. Ini bisa jadi sirup ya, kita tahu itu. Kemudian daun korma digunakan ya itu tadi, jadi lulav ya. Nah, di Afrika Utara daun kurma biasa digunakan untuk membuat pondokan. Daun yang udah dewasa, yang udah cukup tua bisa jadi tikar, bisa jadi tas, keranjang, kipas dan lain sebagainya. Nah, daun kurma juga bisa diolah menjadi isolasi. Ini menurut sumber pertanianku.com ya. Tangkai daun yang sudah kering bisa jadi sumber selulosa dan dijadikan tongkat jalan, sapu, umpan pancing, hingga bahan bakar. Nah, luar biasanya tulang belakang kita disimbolkan dengan lulav, dengan tangkai atau pelepah pohon kurma.
yang tidak boleh terlalu tua, harus yang segar. Kenapa? Sebab kalau sudah tua, ternyata pelepah ini begitu kuatnya, susah dibengkokkan. Nanti Bapak Ibu, semoga videonya bisa dibuka nanti ya. Saya sudah siapkan beberapa video. Orang Yahudi itu kalau berdoa itu membungkuk-bungkuk gini, mengangguk-anggukkan dari pinggang sampai kepala itu gerak-gerak membungkuk-bungkuk gini. Nah, itu simbol dari lulaf. Nanti ada salah satu rabai, dia mengartikan, nanti kita akan baca sama-sama, kita akan lihat, kita akan tahu kenapa harus daun lulaf, apa artinya, apa urusannya dengan tulang punggung gitu. Nah, pelepah daun kurma bisa mengeluarkan aroma. Lihat, ini ada aroma. Kalau dia masih segar, ada aromanya. Tapi kalau sudah tua, tidak ada aroma dan susah untuk dibungkukkan. Ya, serat pelepah daun biasa dijadikan tali dan sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi ada Rabai David Baum, dia menulis dalam Midrash Vayikra Rabbah pasal 30 ayat 14. Lulaf simbol tulang belakang. Nah, dia mengatakan begini, setiap pagi dalam Yudaisme kami bangun dan memanjatkan doa syukur kepada Tuhan atas hal-hal kecil yang membuat perbedaan besar. Seperti bagian tubuh kami yang memungkinkan untuk hidup di dunia ini, yaitu tulang punggung. Di Sukot, kami menggoyang lulaf. Jadi lulafnya tadi itu digoyang di ayun-ayun ke atas ke bawah begitu. Setiap pagi untuk membantu mengingatkan kami lebih jauh tentang pentingnya tubuh kami dan bagaimana kami dapat berjalan dengan lebih baik di dunia ini dengan keyakinan diri yang lurus, dengan mata lebih terbuka, dengan mulut yang siap mengucapkan kata-kata pujian dan kebaikan, dan hati yang terbuka dan siap untuk penyembuhan. Bapak Ibu sekalian, ternyata semua ini arba minim ini memiliki makna yang begitu dalam, yang berkenaan dengan tubuh manusia. Jadi orang-orang Yahudi dalam doanya mereka mensyukuri tubuh yang sehat. Ini ya, sampai mereka mengkreasikan, mengekspresikannya, menyimbolkannya dengan membuat arba minim dengan lulaf sebagai simbol tulang belakang. Saya waktu mempersiapkan pelajaran ini, saya tercengang dan saya bersyukur pada Tuhan kita bisa ibadah dengan begitu mudah, tidak perlu milih-milih cari apa dulu baru sembahyang, kita mau sembahyang kapan pun bisa. Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur tentang tubuh ya. Kita seenaknya saja menggunakan tubuh kita seolah-olah tubuh ini tidak terlalu penting. Saya juga tertempelak dengan hal ini dan ketika saya mempelajari dan saya membaca Midrash Vayikra ini, wah, luar biasa. Kita mesti rame-rame bertobat setelah ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini doanya dia. Terpujilah Engkau Tuhan kami, penguasa ruang dan waktu yang meluruskan orang-orang yang tertunduk. Dalam doa-doa kami sehari-hari kami bersyukur kepada Tuhan, karena telah menjadi kekuatan yang meluruskan tulang punggung mereka yang bungkuk. Kami tahu bahwa kondisi mental kami, nih perhatikan, kondisi mental kami dapat menjatuhkan kami, dapat memaksa kami untuk hanya melihat ke bawah daripada melihat ke atas, yaitu suatu potensi apa yang bisa. Jadi lulaf, makanya dipilihlah lulaf karena lulaf itu atau pelepah pohon korma itu begitu lurus, tapi dia lentur, dia bisa tertunduk. Nah, itu ternyata adalah sebagai gambaran bahwa kita bisa setiap saat bungkuk. Mungkin postur tubuh kita bisa tegap karena kita latihan nge-gym, karena kita latihan olahraga, kita membentuk body kita, tubuh kita. Tetapi mental kita bisa terbungkukkan oleh persoalan-persoalan. Nah, mereka tiap hari di dalam sidur itu buku doa. Selama Sukot tiap hari mereka mendoakan dengan memegang lulaf tadi itu, memegang arba minim tadi, dengan maksud untuk mengingat apakah saya terbongkok karena persoalan, apakah karena penderitaan. Luar biasa ya, dalam sekali maknanya. Saat kami menggoyang lulaf, biarlah kami mengingat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memperkuat tulang leher.
tulang leher belakang, bahasa Inggrisnya spines, dan tulang punggung atau backbones, bahasa aslinya backbones kami, dan untuk melihat potensi penyembuhan dan masa depan. Jadi ini bicara secara mental optimisme. Kadang-kadang keadaan bisa membuat kita pesimis, tetapi ketika Sukot, kembali lagi dari sejak Rosh Hashanah, itu optimisme merupakan sebuah wujud ibadah kita yang sejati. Melatih optimisme. Tulang berbicara tentang tulang punggung, berbicara tulang di bawah tengkorak, leher belakang sampai ke tulang punggung kita yang menyangga dada kita. Nah, ternyata punya arti rohani, kita tidak boleh terbungkukkan oleh keadaan dan situasi apapun. Sebab ketika kita melihat ke bawah, terbungkuk, kita menjadi pesimis, kita lupa melihat ke atas, bahwa ada Allah yang begitu mencintai kita, mengasihi kita, rela melakukan, bahkan mati di atas kayu salib untuk kita. Nah, ini orang Yahudi tidak sampai menerima Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai Allah mereka, tapi mereka tiap hari selama mereka melakukan perayaan Sukot, mereka berdoa dan memahami ini. Mari ini biarlah menjadi berkat buat kita ya, malam ini menjadi perenungan juga buat kita, perenungan dengan cara yang sama. Kita lihat yang kedua, Hadasim. Hadasim itu tadi adalah ini kalau nggak salah ini pohon myrtle ini. Ya, simbol mata. Daunnya harus menonjol dari batang dalam set 3 atau lebih. Pola ini dikenal sebagai meshulash, 3 kali lipat. Jika daunnya tumbuh menjadi 2 dengan daun ketiga lebih tinggi atau lebih rendah dari kedua lainnya, hadasim itu tidak sah. Namun halal selama 4 inci di atas hadas yang lain adalah meshulash. Jika sebagian besar set 3 daun telah kehilangan lebih dari 1 daun, hadas tidak dapat digunakan atau tidak kosher. Susah ya, nyari ini susah. Tapi ini ada bagian, ada satu institusi, satu lembaga yang sudah memelihara, menanamnya dengan seleksi yang bagus dari para rabai sehingga mereka bisa menjual dan masyarakat Israel bisa membeli. Tapi lihat, hanya untuk berdoa perayaan saja begitu aturannya begitu ketatnya ya. Nah, kita lihat hadasim, myrtle atau dalam bahasa Indonesia pohon murad, simbol mata. Manfaat dari pohon murad itu adalah sebagai astringen. Astringen ini untuk penyegar, deodoran, menghilangkan bau badan, antiseptik, ekspektoran. Ekspektoran tuh seperti minyak kayu putih, menghilangkan dahak. Jadi kalau ada anak kecil, anak bayi atau orang tua sesak nafas butuh ekspektoran ya untuk pengencer dahak. Biasanya ada produk-produk tertentu inhaler itu ya. Lalu dia juga berfungsi menenangkan, efek menenangkan. Dia juga bisa menjadi obat penenang, meningkatkan libido, desinfektan, obat anti malaria, pengusir serangga, dan anti diabetes. Saya dapatkan ini dari sumber belajar.com. Nah, sekarang kita lihat Midras Vayikra. Rabi David Baum membuat doanya begini, terpujilah engkau Tuhan kami, penguasa ruang dan waktu yang memberikan penglihatan kepada orang buta. Jadi waktu mereka menggoyang-goyangkan lulaf dengan hadasim itu, maka mereka berdoa, mengucap syukur untuk mata mereka. Dalam doa-doa kami sehari-hari kami bersyukur kepada Tuhan, karena telah menjadi kekuatan yang memberikan penglihatan kepada orang buta. Nah, ini bukan saja buta secara fisik, tapi juga ada hal-hal yang bisa membuat orang menjadi buta. Misalnya, mata gelap karena terlalu marah, mata gelap karena terlalu menginginkan. Nah, ada kalanya kegelapan penderitaan kami membuat kami buta. Jadi, hal-hal yang susah, sulit, seperti Maria Magdalena waktu di depan kubur Tuhan Yesus, air matanya menutup penglihatannya sehingga tidak mengenali Tuhan Yesus ya.
Jadi menjadi buta, seolah-olah seperti buta. Ada kalanya kegelapan penderitaan kami membuat kami buta dari hal-hal besar di dunia ini, dari bagian diri kami yang indah. Saat kami mengguncang lulaf dan hadas myrtle, biarlah kami mengingat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk benar-benar melihat segala sesuatu yang agung di dunia ini dan di dalam diri kami sendiri. Bukankah di dalam diri kita ada roh Allah? Roh yang ada di dalamku itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sementara segala sesuatu yang agung di dunia ini, bukankah itu merupakan ciptaan Tuhan? Jadi selama ibadah Sukot, selama hari raya Sukot, tahun depan kita akan belajar untuk mengingat itu tadi ya. Pertama, lulaf tulang punggung, mengucap syukur untuk tulang punggung. Kita tidak akan tertundukkan oleh keadaan apapun. Kita belajar untuk tidak pesimis, kita tetap optimis, lalu dengan menjaga mata fisik, tapi juga menjaga mata yang lain, mata hati, mata harapan kita, mata pikiran kita. Jaga mata mental kita sehingga tetap sehat ya. Kita lihat selanjutnya, Arafot. Arafot ini simbol bibir. Nah, ini pohon dedalu. Kalau dalam bahasa Indonesianya selain kok dedalu ya? Ya, dedalu. Bukan. Janda menangis katanya ini. Ganda rusa atau janda menangis. Ini lucu sekali terjemahan bahasa Indonesia. Lihat di Google soalnya. Tidak ada persyaratan yang nyata untuk Arafah atau Arafot selain dari spesies yang benar, yaitu willow, pohon willow tree yang tumbuh di tepi sungai atau willow sungai. Satu hal yang harus diwaspadai, Arafot seringkali cukup panjang dan dipotong agar sesuai dengan lulaf. Harus diperhatikan bahwa Arafot dipotong dari bagian bawah. Ini saya ambil ini dari Sefaria, di mana Sefaria itu adalah buku pegangannya Rabai ya. Jadi saya lihat, saya ambil dan bisa dipercaya. Harus diperhatikan bahwa Arafot dipotong dari bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Daunnya, jadi yang di bawah yang kena air ini tidak boleh ambil yang atas, ambil yang bawah ya. Jika sebagian daunnya harus segar dan utuh. Jika sebagian besar daun Arafah rontok atau mengering cabangnya, maka itu tidak kosher. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jadi ingat lagu yang dinyanyikan oleh Pak Niko tuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut yang bisa memberi pujian adalah hati, keluar dari hati yang seperti pohon ditanam di tepi sungai. Jadi di dalam kitab Mazmur, pohon yang ditanam di tepi sungai itu ternyata river willow. Willow yang tumbuh di tepi sungai. Nanti kita lihat ya, fungsi dari pohon ini. Saya kaget waktu searching. Kita lihat lebih lanjut. Nah, manfaat daun willow atau dedalu secara spesifik tidak disebutkan. Namun secara keseluruhan pohon willow atau dedalu sangat bermanfaat untuk satu. Pohon dedalu sebagai penetral logam. Jadi kalau ada sungai yang berlimbah, maka harus ditanam pohon dedalu di tepiannya, di samping-sampingnya. Nanti air sungai itu akan diserap logam-logamnya yang tidak berguna, yang akan meracuni kehidupan manusia, maka air itu menjadi netral. Saya jadi ingat tanaman yang disebut sebagai daun yang menjadi obat itu di Yeskel 47 ya. Suatu saat nanti kita akan pelajari lagi ya. Saya pernah khotbah itu, tapi waktu saya membaca ini saya kaget, saya baru tahu ada pohon seperti ini. Pohon ini juga sebagai penyaring alami atau biofilter bagi air limbah. Sebagai bahan pengobatan kulit kayunya untuk pereda nyeri ya.
Kemudian dia juga sebagai bahan dasar berbagai produk komoditas, keranjang, alat penangkap ikan, kayak keramba kalinya. Enggak tahu, kayak tempat untuk nangkap ikan gitu ya. Membantu mencegah erosi dan banjir. Luar biasa loh. Sebagai peneduh di taman atau danau kota. Nah, saya dapatkan ini dari sumber wanaswara.com. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rabbi David Baum ya, David Baum ya. Berkenaan secara fisik pohon ini punya fungsi seperti ini, punya kekuatan seperti ini, diciptakan Tuhan untuk fungsi seperti ini. Sekarang kita lihat pohon yang daunnya dijadikan sebagai simbol bibir. Rabbi David Baum memberikan satu perkataan begini. Setiap pagi kami menyadari bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan hanya berfirman maka jadi. Melalui doa Baruch She'amar. Terpujilah Tuhan yang firman-Nya menciptakan dunia. Tuhan memberi kami ruah Elohim, nafas kehidupan. Dan dengan itu datanglah kemampuan untuk kami bisa berbicara. Bibir kami adalah, perhatikan ini, bibir kami adalah penjaga gerbang. Untuk salah satu kekuatan yang luar biasa, paling kuat di dunia, yaitu apa? Kata-kata. Berarti kata-kata ini bisa saja setiap saat menjadi kata-kata limbah. Sementara bibir berfungsi seperti pohon willow, menetralisir limbah-limbah. Makanya orang yang menjaga lidah adalah orang yang sempurna. Luar biasa ya. Dari lulaf. Jadi memang dari Arba Aminim ini para rabai memikirkan, lalu mereka menggunakannya untuk sebagai budaya mereka, tapi maknanya dalam banget. Saat kami menggoyang lulaf dan cabang willow arafot, kiranya kami fokus pada realita positif yang dapat kami ciptakan dengan mulut kami. Luar biasa ini, ya. Mari kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat etrog. Etrog ini adalah sumber hati. Buah etrog atau sitrun atau lemon harus bersih, segar, lonjong, harus bergelombang, tidak boleh mulus, batangnya harus menonjol dari lekukan bawahnya, tapi tidak boleh cacat. Cacatnya di sini adalah kulit buah tidak boleh tergores apapun termasuk kuku. Tidak boleh ada tonjolan lebih dari 2 tempat. Nah, keindahan utama dari sebuah etrog adalah pada sepertiga atasnya. Dari sini, bagian ini. Sepertiga atas, yaitu bagian yang menjorok keluar. Di area ini bahkan satu gelembung atau area perubahan warna membatalkan kekosyerannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Manfaat sitrun, ini menurut sumber yang saya dapat ditulis oleh Carrie Ann Jennings dalam sebuah artikelnya dia yang diupload Januari tanggal 27, 2017. Sumber vitamin dan mineral, mengandung serat untuk pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol, rendah kalori sehingga bagus untuk menjaga berat badan, mengurangi resiko pembentukan batu ginjal, mengandung antioksidan yang berfungsi mencegah kanker, baik untuk kesehatan jantung sebab daya kerjanya terhadap kolesterol dan kemampuannya untuk menstabilkan tekanan darah. Buah dan jus jeruk dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan melindungi otak dari gangguan neurodegeneratif. Sekarang kita kaitkan dengan penjelasannya Rabbi David Baum. Etrog atau hati, bahasa Ibraninya lev atau leb. Tidak ada yang begitu utuh selain patah hati, katanya salah satu master Hasidik, Kotzker Rebbe. Saat kami memegang etrog di tangan, kami merasakan benjolan di atasnya dan ketidaksempurnaan bentuk buahnya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada tubuh yang sempurna juga. Saat kami memegang etrog hati di tangan kami menyadari bahwa kami hanya bisa menjadi lebih utuh ketika kami merangkul kehancuran kami. Patah hati akibat disakiti oleh orang lain atau bahkan diri kami sendiri pasti bisa sembuh. Jadi etrog kenapa harus bergelombang? Untuk sebuah kenyataan menyadarkan pada diri kita bahwa tidak ada yang bisa sempurna, tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna.
ada yang menyakiti dan kita juga bisa menyakiti. Ada yang menyakitkan kita, ada orang yang bisa menyakiti kita dan kita pun bisa menyakiti orang lain. Nah, untuk keutuhan sebuah hati yang utuh yang disebut dengan segenap itu kewajiban. Karena dengan hati yang tidak utuh itu artinya kita hamartia, kita berdosa. Nah, hati yang utuh, maka kita harus bisa menerima segala macam keadaan ketidaksempurnaan itu. Ini yang dijelaskan oleh Rabbi David Baum mengenai etrog ini ya. Mari kita lepaskan dan buang dendam dan amarah yang meracuni hati kita. Nah, dikatakan bahwa orang dengan gangguan, jadi ada kaitannya dengan orang yang punya gangguan makan, cenderung perfeksionis sifatnya dan sering mengalami kesulitan besar untuk memaafkan diri mereka sendiri. Dan orang-orang seperti ini harus mendisiplinkan diri sendiri ketika mereka dalam orang-orang Yahudi yang seperti ini, mereka harus mendisiplinkan diri sendiri selama hari-hari Sukot dengan terus-menerus merenungkan doa mereka ini ya, sidur mereka ini. Saat kita menggoncang lulaf dan etrog, mari kita fokus pada bagaimana kita dapat mengarahkan hati kita menuju penyembuhan dan mari kita mulai proses memaafkan diri sendiri. Luar biasa ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, cara orang Yahudi merayakannya, fase pertama, ada 2 hari pertama, yaitu matahari terbenam pada tanggal 20 September hingga malam pada hari tanggal 22 September. Itu disebut dengan Yom Tov. Yom Tov artinya hari baik atau hari perayaan. Hari-hari ini Yom Tov merupakan hari-hari istirahat. Di sini kantor-kantor tutup, mereka semua libur, sekolah juga libur, termasuk perbankan libur. Dilarang melakukan pekerjaan, lilin dinyalakan di malam hari, dan makan malam didahului oleh kidus. Kidus itu doa, dan termasuk kalah. Kalah ini roti yang bentuknya seperti mahkota, atau kalau tidak dapat roti yang bentuknya seperti mahkota, bisa roti yang di kepang, roti kepang. Roti yang dikepang ya. Nah, saya pernah minta Bu Cewi waktu itu bantuan untuk dibuatkan. Nah, mungkin tahun depan kita bikin ya. Roti kala yang dicelupkan ke dalam madu. Nah, Bapak Ibu ingat tadi ada korban-korban. Ada korban-korban yang harus dipersembahkan selama hari raya khususnya Sukot ini. Nah, sementara ada banyak hari-hari libur. Sabat iya, kemudian sabat besar, kemudian hari-hari raya itu ada sabat lagi, libur lagi. Tapi mereka harus menghasilkan sedemikian rupa untuk mereka mampu melakukan ritual-ritual korban persembahan. Artinya apa? Mereka ini bekerja tidak sampai kecapean, kelelahan, tetapi yang mereka peroleh benar-benar bisa berlimpah. Luar biasa kan? Makanya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, aduh luar biasa penyertaan Tuhan. Saya renungkan, ini luar biasa. Nah, next ya. Hari-hari antara, jadi setelah hari kedua, hari-hari antara itu disebut sebagai Kol Hamut. Kol Hamut adalah hari holiday, hari suci, hari kudus, tetapi boleh bekerja ya. Dan selama Kol Hamut mereka biasanya berdiam di Sukah, di pondok, tapi zaman modern jarang yang tidur di Sukah, hanya untuk makan minum saja di situ, menjamu tamu juga di sana. Baru 2 hari terakhir, yaitu matahari terbenam pada tanggal 28 September hingga malam tiba 29, ini salah sebenarnya, 27 ya, 27 sampai 28. Itu baru hari libur, disebut sebagai Shemini Atzeret atau the 8th day of assembly. Jadi hari pertemuan yang ke-8 atau juga disebut sebagai Simchat Torah, yaitu yang berarti bersukacita di dalam Taurat, di dalam firman Tuhan. Nah, ini juga ada videonya. Aduh, saya berharap nanti bisa ditayangkan. Next. Nah, kita lihat sekarang Shemini Atzeret. Shemini Atzeret disebutkan dalam Alkitab yaitu puncak perayaan di hari ke-8. Ini disebutkan juga oleh Tuhan Yesus di Yohanes 7 ayat 37.
Namun, kata para peneliti, tidak dijelaskan fungsi sebenarnya dari hari ke-8. Nanti kita lihat dari penjelasan dari Rabai Rasi ratusan tahun yang lalu. Dia menyebutkan, nanti kita lihat ya. Pada zaman Bait Suci kedua merupakan hari yang dikhususkan untuk ritual pembersihan altar di Bait Suci dengan penghancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi menjadi kabur lagi fungsinya. Nah, meskipun ini menandai awal musim hujan di Israel dan oleh karena itu termasuk doa pertama tahun itu untuk hujan. Hujan di sini bukan hujan seperti kita ya, salju. Mereka berdoa hujan itu sama dengan berharap salju tebal di Gunung Hermon. Kurangnya definisi yang jelas mungkin telah memberikan dorongan untuk merayakannya bersama dengan Simchat Torah. Ini pendapat beberapa orang ya. Nanti kita lihat pendapatnya Rasi. Nah, liturgi Sukkot dalam Yahudi modern mengucapkan Halel. Halel dari kata merupakan akar dari kata haleluya. Puji-puji, kumpulan Mazmur pujian. Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Sebagai bagian dari kebaktian doa setiap pagi. Sambil memegang arba minim, melambaikannya ke segala arah pada poin-poin penting tertentu dalam kebaktian. Tadi sebenarnya ada videonya tadi itu nggak bisa diputar. Saya kirim nanti di WA ya. Yang diuraikan dalam sidur atau buku doa. Setelah itu melingkari bimah. Bimah itu adalah mimbar, di mana mimbar tapi seperti meja, tempat di mana dua orang memegang gulungan Torah, dan kalau mau baca, jadi ada 3 orang, 1 baca, 2 orang pegang kiri kanan gulungannya itu untuk membuka dan menutup ya. Mereka memegang arba minim, membaca doa-doa yang disusun menurut abjad untuk tuntunan ilahi yang dikenal sebagai Hosyanot. Hari ke-7 dikenal sebagai Hosyana Rabbah. Ini hari di mana mereka bersuka cita. Ini adalah hari ketika nasib mereka untuk tahun yang akan datang yang ditandatangani di hari Rosh Hashanah, dimulai dari Rosh Hashanah, makanya di Rosh Hashanah mereka berpuasa. Setelah Rosh Hashanah makan apel dan celupkan madu, mulai terus berpuasa, merendahkan diri, disegel, mendapat pengampunan, penebusan di Yom Kippur, lalu difinalisasi dengan sukacita, ritual mengelilingi bimah, mengelilingi mimbar tempat Torah tadi sebanyak 7 kali. Dengan mengucapkan doa singkat dan memukul tanah 5 kali dengan seikat 5 pohon willow. Ya, dikenal dengan Hosyanot. Duh, ribet ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang Simchat Torah. Saya mengambil dari sumber sarapan pagi Biblika. Hari Raya Simchat Torah itu maksudnya adalah bersukacita atas atau bersukacita karena Taurat. Merupakan hari raya Yahudi yang memperingati dan menandai penutupan siklus tahunan pembacaan Taurat di depan jemaat dan menjadi permulaan siklus yang baru pembacaan Taurat tahunan. Nah, jadi setiap mereka beribadah itu ada urutan membacanya dari Kejadian, kalau kita dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi pas Simchat Torah hari ke-8 itu pas Wahyu pasal 22 terakhir gitu. Lalu besoknya mulai dari Kejadian lagi. Nah, Simchat Torah merupakan bagian dari hari raya yang diperintahkan dalam Perjanjian Lama, yaitu Shemini Atzeret, 8 hari pertemuan ya yang berlangsung setelah hari raya Sukkot pada bulan Tisri. Next, perayaan utama Simchat Torah dilakukan di sinagog selama ibadah sore dan pagi. Dalam jemaat Yudaisme ortodoks maupun Yudaisme konservatif, ini adalah satu-satunya waktu dalam setahun di mana Sever Torah, gulungan Torah dikeluarkan dari tabut tempat penyimpanannya dan dibaca pada malam harinya. Pada waktu pagi, parsya terakhir dari kitab Ulangan dan parsya pertama dari kitab Kejadian dibacakan di sinagog. Setiap kali tabut Taurat dibuka, para jemaat dalam ibadah meninggalkan kursinya untuk menari dan menyanyi bersama gulungan Taurat dalam suasana perayaan yang gembira dan dapat berlangsung beberapa jam. Aduh, sayang videonya nggak bisa dibuka. Ibadah pagi juga berciri khas dengan mengumpulkan para jemaat laki-laki dalam beberapa ortodoks dan dalam mayoritas non-ortodoks, anggota pria dan wanita dari jemaat suatu aliyah ya. Seperti kita lah ibadah itu dibagi.
Jadi ada ibadah laki, ada ibadah perempuan, ada ibadah anak-anak begitu. Oke, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Komentar dari Rabbi Rasi. Maksud hari ke-8 itu diadakan adalah dia bilang begini. Karena Tuhan sendiri kan suruh ya, hari ke-8 itu merupakan hari di mana harus tidak boleh bekerja. Padahal biasanya hari ke-7 cuman ibadah Pesa itu 7 hari. Kemudian kalau Rosh Hashanah ini 8 hari. Ada hari ke-8. Nah, kenapa ada hari ke-8? Hari ke-8 menurut Rashi adalah hari perpanjangan. Allah berfirman kepada Israel, aku telah menahanmu untuk tetap bersama-sama dengan aku. Ini adalah analogi tentang seorang raja yang mengundang anak-anaknya untuk berpesta bersamanya selama beberapa waktu. Berhari-hari mereka bersuka cita, namun ketika tiba saatnya harus pisah, masing-masing mau pulang, raja bilang, anak-anakku tolong tinggal lagi sehari, karena sulit bagiku untuk berpisah denganmu. Demikian pula setelah 7 hari, setelah hari raya Sukot, Tuhan menahan Israel, menambah 1 hari kudus ekstra. Itu menurut tafsirannya Rashi ya. Pada pagi juga berciri khas dengan mengumpulkan para jemaat laki-laki. Ya, tadi seperti tadi ya. Oh, saya salah tekan. Nah, engkau tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Tadi kita lihat di imamat tadi ya, yaitu bahkan pekerjaan semacam pekerjaan yang oleh karenanya yang kalau tidak dilakukan Bapak Ibu bisa rugi dalam segi keuangan. Tetap tidak boleh dilakukan. Ini menurut aturannya seperti itu. Bayangkan, kita ini menikmati kasih karunia luar biasa, tapi awas jangan sampai kita lengah lalu kita enak-enakan ya. Engkau tidak boleh bekerja. Orang mungkin berpikir bahwa bahkan selama hari-hari pertengahan festival pekerjaan harian juga dilarang. Oleh karena itu Alkitab mengatakan di sini itu adalah hari penahanan. Nah, ini ditulis di dalam Torat Kohanim pasal 23 ayat 187 di kitab pengajaran para Torat Kohanim adalah pengajaran para rabai. Nah, sekarang kita lihat liturgi Sukot Yahudi kuno. Pada zaman Yahudi kuno, bait suci di Yerusalem ada tata cara pengorbanan khusus yang harus dibawa ke altar. Perhatikan di sini, total semua dari hari pertama sampai hari terakhir perayaan ada 70 ekor sapi jantan. 70 ini mewakili 70 negara di dunia. Nah, jadi dimulai dari 13 ekor, besoknya 12 ekor, besoknya lagi 11 ekor, sampai akhirnya tinggal 1 ekor, tapi total semuanya ada 70 ekor sapi. Ditambah tiap hari ada 2 ekor domba jantan dan 14 ekor anak domba. Bayangkan berapa banyak darah pada waktu itu. Bersamaan dengan Paskah dan Syafuat, Sukot adalah salah satu di Shalos Regalim, yaitu ziarah tahunan yang orang-orang harus pergi ke Yerusalem. Setiap tahun di Sukot, raja pada zaman dulu membacakan Taurat dengan lantang ke seluruh bangsa, baik pria, wanita, anak-anak. Pertemuan ini disebut sebagai Hakel. Nah, ini di Hakel ini ada pembicaraan khusus yang dibuka secara luar biasa oleh Rabbi Jonathan. Rabbi Jonathan, aduh keren sekali. Beliau sudah almarhum, tapi kalau ngajar luar biasa. Satu saat nanti saya akan share ke Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutnya. Dari semua hari raya Yahudi, Sukot adalah satu-satunya yang tanggalnya seperti tidak memperingati suatu peristiwa bersejarah. Taurat menyebutnya dengan nama Cak Haasif atau festival pengumpulan, dan ini bacanya mestinya Hak Haasif dan Hak Hasukot atau festival pondok. Ayatnya ada di Keluaran 23 16 34 22, Imamat 23 34 dan Ulangan 16 ayat 13. Kita lihat sekarang. Keluaran 23 ayat 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Keluaran 34:22, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ulangan 16:13. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya.
apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Di Israel, tanaman tumbuh di musim dingin dan siap panen di akhir musim semi. Beberapa dari hasil panen tetap berada di ladang untuk dikeringkan selama beberapa bulan dan hanya siap panen pada awal musim gugur. Sebutan hak ha'asif adalah saat yang tepat untuk menyampaikan ucapan syukur atas karunia panen yang luar biasa. Sebutan hak hasukot untuk memperingati tempat tinggal sementara yang dibuat Tuhan untuk melindungi nenek moyang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa ini mengacu pada awan kemuliaan ajaib, Shekinah Glory, awan dan tiang api yang melindungi orang-orang Israel dari matahari gurun maupun dinginnya gurun. Sementara yang lain mengatakan itu mengacu pada tenda yang ditinggali selama 40 tahun. Ketiga-tiganya semuanya benar, ya. Semuanya benar karena itu fakta. Sukot bagi Yahudi itu adalah air dan sukacita. Nanti kita lihat kaitannya dengan Tuhan Yesus di Yohanes 7. Sukot, ya. Orang Yahudi percaya bahwa di Sukot Tuhan menentukan berapa banyak hujan yang akan turun. Hujan di sini kembali lagi saya ingatkan bahwa itu merupakan lelehan dari salju di Bukit Hermon, di Gunung Hermon, ya. Jadi berapa banyak hujan yang akan turun di musim dingin itu. Jadi sementara setiap pengorbanan di bait Allah termasuk persembahan anggur yang dituangkan di atas altar, pada hari Sukot, perayaan Sukot, air juga dituangkan di atas altar sebagai persembahan dalam upacara khusus. Ritual ini menimbulkan kegembiraan yang diriakan dengan musik, tarian, dan nyanyian sepanjang malam. Perayaan ini disebut sebagai Simchat Beit Hashoefah. Nah, ini ada tariannya luar biasa. Saya melihat, wow, saya berharap nanti bisa dibuka videonya. Pada masa kini, ketika tidak ada bait Allah, merupakan kebiasaan untuk mengadakan perayaan malam yang mencakup nyanyian dan tarian, dan bahkan live music selama berhari-hari pertengahan perayaan. Jadi setelah hari pertama dan sebelum hari ke-8. Jadi hari kedua sampai ke hari ke-7, ya. Perayaan Sukot sangat menggembirakan sehingga pada zaman Talmud, ketika seseorang mengucapkan kata hak atau hari libur, itu tanpa menyebutkan hak apa, mereka sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah Sukot. Karena apa? Itu liburan yang benar-benar gegap gempita, sukacita yang gegap gempita. Nah, ini videonya. Saya berharap ini bisa tidak bisa dibuka. Oh, maafkan saya. Maafkan saya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan, kayaknya ini terakhir kok. Sebentar. Setelah terakhir. Ini slide terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong seperti ini adalah pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, ini pada Shemini Atzeret atau Simchat Torah. Jadi waktu orang bersukacita, bersukacita karena Torah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Jadi mereka menari-nari, lompat-lompat, itu mengelilingi Torah, Simchat Torah, itu adalah puncak perayaan. Tuhan Yesus berkata demikian. Dan itu ada kaitannya dengan ini. Karena Sukot bagi orang Yahudi adalah hari raya sukacita, dan sukacita itu ada kaitannya dengan harapan untuk debit air yang bisa menyuplai mereka yang berasal dari lelehan salju dari Bukit Hermon, mengalir dari Bukit Sion sampai ke Sungai Yordan. Dan kalau Sungai Yordan ini tidak bertambah airnya karena kurangnya salju,
maka mereka akan menangis. Jadi Sukot adalah saat-saat momentum mereka berdoa, berharap, dan mereka percaya Tuhan sudah menentukan sehingga mereka tidak kekurangan. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Sungai Yordan satu-satunya tempat tampungan air, kalau kita mungkin Tilong ya, seperti Tilong gitu. Itu satu-satunya jadi tempat penampungan air yang dari Gunung Hermon, tidak pernah kurang airnya. Yang luar biasa, malah air yang selalu bagian yang selalu menerima air, karena Sungai Yordan ini selalu memberi kan, mengaliri ke orang-orang untuk kebutuhannya seluruh masyarakat bangsa Israel. Sementara Laut Mati itu adalah tidak pernah memberi, tapi selalu menerima, dan debit airnya selalu berkurang dan berkurang, sehingga luas Laut Mati semakin menyempit dan menyempit. Luar biasa ya, firman Tuhan, yang memberi, diberi. Tidak memberi, ya orang sekikir semakin kehilangan. Ada yang menabur banyak, tapi tidak kekurangan. Ada yang berhemat, tapi mereka merasa kurang. Nah, itu. Saya coba stop share, saya akan carikan saya coba carikan videonya orang-orang ini ya, yang melompat-lompat ini. Sabar ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Saya buka YouTube-nya. Coba kita lihat supaya kita bisa melihat simhat orang-orang yang melompat itu. Bentar ya. Simhat. YouTube. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sukot. Nah, kita lihat ini dulu, Sah. Kelihatan ya, J? Video ini
Maaf ya. Maaf. Maaf, saya ulangi dari depan ya. Nah, ini Rosh Hashanah. Oh,
Ini air yang dicurahkan. Airnya diambil dari mata air tadi. Di mata air Sungai Gihon. Jadi mereka mengelilingi 7 kali. Ritual ini mewakili doa mereka untuk minta air hujan, penyediaan air. Nah, amin, amin. Flow rivers of living water. Ya. Orang buta yang disembuhkan itu juga pada waktu perayaan Sukot. Jadi ambil airnya di kolam Siloam yang dari Sungai Gihon. Di tempat yang sama, air itu ada orang buta yang Tuhan sembuhkan. Yes. Amen. Amen. Anak-anak Lewi menyalakan api selama hari itu adalah hari yang terang benderang. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, "Aku adalah terang dunia." Sama seperti waktu mereka merayakan hari perayaan itu. Yes. Bait suci Salomo juga ditahbiskan pada saat hari Sukot. Menurut video ini, kedatangan Tuhan itu juga di hari raya Sukot. Yes, amen. Sabar ya Bapak Ibu. Ya, jadi video ini mengatakan bahwa sebenarnya ini dari resume dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu juga pasti datangnya di Sukot, di hari raya Sukot. Itu menurut video ini. Nah, sebentar ya. Oke.
saya ingin membagikan satu video lagi yang kita perlu lihat bersama-sama. Singkat saja video ini, tidak lama. Sebentar ya. Sebelum kita menutup doa, mengucap syukur untuk Hari Raya. Mohon bersabar, jemaat Tuhan. Ibu Nuni sedang mengalami kendala, sedang mencoba masuk kembali. Hah? Ada ini, ada. Maaf, ini tadi tiba-tiba terlempar saya. Ada satu yang perlu kita lihat bersama. Lihat betapa mereka luar biasa loh. Menari-nari, lompat-lompat. Kotong yang Kristen nih, kemana oh. Ada suara kok, J? J, ada suara kok? Nggak ada suara ya? Coba di-unmute. Oh, sudah. Ini tadi yang dikatakan, aduh, jaringan. Nanti saya kirim di grup WA saja ya, Bapak Ibu sekalian. Itu mereka yang tadi saya sebutkan, mereka bisa berjam-jam kalau seperti ini, bersukacita, melompat-lompat, menari-nari. Sekarang bagaimana dengan kita? Jadi pujian kita bagaimana kita mendapatkan damai, kasih karunia yang luar biasa. Mereka bangsa pilihan
Sebenarnya Israel ini juga dapat kasih karunia kan? Kalau nggak dapat kasih karunia kan nggak mungkin bisa dekat Allah. Mereka dapat kasih karunia, tapi mereka ini tidak menerima firman Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak terima itu, tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Itu kesalahan mereka. Satu itu saja. Padahal cara mereka beribadah, cara mereka melakukan hari raya, cara mereka melompat, mereka melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti darahnya mereka. Itu sudah menyatu dengan mereka. Dan Tuhan izinkan kita menerima kasih karunia pula, tapi mari kita tidak menyepelekan kasih karunia ini. Makanya saya dalam beberapa minggu yang lalu juga saya menyampaikan tentang kasih karunia supaya kita paham, kita tahu artinya apa itu kasih karunia dan menghargai kasih karunia itu. Kasih karunia bukan berarti diskon untuk melakukan firman Tuhan, bukan. Kasih karunia adalah fasilitas mewah untuk kita bisa terus melekat kepada Allah dan terus melakukan firman Tuhan sekalipun kita sering gagal. Itu kasih karunia. Dia fasilitas mewah, Dan kalau nanti Bapak Ibu lihat mereka melompat-lompat, menari-nari, memuji. Ini memuji nih dalam rangka ritual perayaan ini luar biasa mereka melompat-lompat. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita. Kalau mau nyanyi memuji Tuhan di gereja melompat-lompat tidak perlu malu lagi. Oke? Mari kita berdoa. Pak Yunus, Pak Nyoman, saya minta terima kasih Pak Yunus ya tadi sudah memimpin kita dalam pujian. Pak Nyoman, mari silakan Pak Nyoman tutup dalam doa. Kita juga doa untuk Nita. Nita ada sakit. Pak Nyoman silakan doa untuk Nita. Bapak, kami bersyukur untuk perayaan Pondok Daun ini dan kami dibuat mengerti bahwa merayakan Pondok Daun ini adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri karena kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu tepat di hari raya Pondok Daun. Hari raya terang itu, sebab Engkau adalah terang bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya di Pondok Daun ini kami sungguh-sungguh diterangi lewat firman-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa khusus untuk Nita, rekan kami yang lagi sakit. Tuhan pulihkan dia, sembuhkan. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir saat ini. Demi nama Yesus. Dan dia boleh pulih seperti sedia kala, dan dia bisa melayani Engkau kembali, baik nanti di hari Minggu maupun di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Dan sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hak Samea. Shalom. Hak Samea. Shalom.